رحمك يا رب العباد رجائي رجائي. Nama orang tua saya Muhammad Ihsan, nama ibu saya Siti Jauhar, Nyai Siti Jauhar. Terus masuk sekolah itu lupa tahunnya berapa, kalau nggak salah saya lulus tahun 80, kalau nggak 81 nggak salah. Terus melanjutkan sekolah SMP, dan juga bukan dibiayai orang tua saya, dipungut mbah saya, karena orang tua saya melarat minim melarat. Ke pasar itu mau belanja itu masih jual daun dulu, jual daun pisang, melarat rumah gede dulu. Lulus SMP saya sekitar tahun 83-84 itu melanjutkan sekolah Semia PGRI lagi. Semia PGRI itu bukan semia swasta, di Bangkalan. Dulu kan ada semia negeri, dan nggak terima di semia negerinya, masuk di semia PGRI itu di belakang. Pertengahan kelas 2 itu saya sambil daftar ikut teman Angkatan Laut itu. Pertama gagal, daftar kedua saya cadangan, ketiga langsung pendidikan Tampates karena sudah lulus tapi terlalu banyak yang cadangan Jaba dulu masuk ke Tamtama. Akhirnya saya dicadangkan langsung tahun depannya Tampates, langsung masuk pendidikan. Masuk pendidikan 86 di namanya Bumi Moro Kerembangan. Nama gedungnya ingat gedung Raja Basa. Masih ada. Kalau orang serakah dan sombong itu nggak milih mandang uang haram, uang apapun kita sikatkan itu. Yang penting dapat uang itu. Akhir-akhir kita pernah ditangkap di Polwil, sampai pernah mau ditembak mati. Polwil Surabaya ya? Polwil Tabes Surabaya. Pernah ditahan di sana sampai 3 bulan. Akhirnya hati saya tersentuh. Ingat anak, nangis saya di dalam. Makanya kalau orang masuk penjara, kalau nggak berhenti tambah rusak. Kenapa berhenti? Kita tersentuh ke anak. Kenapa kok tambah jadi? Banyak tambah di dalam tuh. Keluarnya tambah hubungan lagi gitu. Jadi alhamdulillah saya keluar di sana tuh niat berhenti. Tapi banyak setan. Setan itu kan pakai sarung sekarang, bukan celana. Ayo, celana. Ya itu, nakal 99 itu pernah di sama saudara saya karena nakal. Saya diberkatkan haji. Gratis saya itu. Terus, Yang memberangkatkan siapa Pak Haji? yang berangkatkan dulur saya dari Jambu. Dan saya kan dari Jambu, tempatnya terbuat itu. Mbak saya dari sana, mbak perempuannya. Dari keluarga kami. Dari aliran dalam pondok itu sana itu. Cuma saya terlempar keluar itu, nggak ketahuan orang. Pas ketahuan ditarik saya lagi. Diberikanlah haji gratis. Mana adiknya yang membuatkan paspor, Ki Haji Farid Amin. Adiknya terbuat. Ya itu. Pulang nggak langsung berhenti, ya itu. Nyari teman. Tambah jadi ya? Tambah jadi nih. Hanya berhenti total bisa habis itu. Saya memang waktu di Multasam, waktu di Ka'bah Baitullah itu, saya nangis, saya menyembah, ya Allah, beri petunjuk saya untuk jalan yang benar. Itu dosanya. Itu dosanya yang minta, nggak ada lagi. Saya mau insaf. Itu sudah proses pemecatan belum? Belum. Belum ya? Belum. Cuma sudah termasuk apa? Disersi melarikan diri dari dinas gitu. Tapi secara resmi, secara pribadi saya itu. Resmi keluarnya bulan pemecatan itu. Pemecatan dengan tidak hormat ya? BDTH. Istilahnya tahun 2000 sudah BDTH-nya saya turun. Tanggal dan bulannya saya lupa. Saya pikir ini surat buat apa gitu. Saya lupa. Malah saya dimarahi sama orang tua dan saya di. Terus mau kerja apa? Kata orang tua saya nanya minta ke bapak. Itu tak kunci saya. Ya akhirnya saya pernah patah hati saya. Saya pernah minta, ya Allah matikan saya gitu.
Kalau enggak, saya enggak bisa menafkahi anak dan istri saya. Saya puasa tuh saya. Hampir lama pokoknya lama. Sampai sakit saya. Saking lamanya saya puasa gitu. Soalnya gini, saya tiap hari atau tiap bulan juga pernah ada yang diharapkan. Suatu contoh orang pegawai, nanti tanggal 1 gajian. Enggak ada sama sekali. Jadi saya biar punya harapan tiap hari, saya puasa. Nanti saya buka puasa. Tiap hari gitu. Akhirnya ada hikmahnya puasa itu, saya tuh ada jalan untuk teman datang. Ayo sambil di tanah banyak. Saya ikut. Ya akhirnya berdiri seperti ini. Awalnya kan dapat mengelar itu Pak. Orang minta 100 meternya tak jual 150. Terus di jalan begitu. Ya akhirnya beli tanah ini, beli tanah yang di Brunei. Nah, memang cita-cita saya memang ingin buat pondok. Gak tahu tumbuh dari mana, gak tahu. Nah, akhirnya saya minta petunjuk sama Allah. Ini orang kalikan ke saya beli sekalian untuk saya buat masjid. Dan sekitar tahun 2015 saya pondasi masjid itu cuma pondasi itu, karena bahan nggak bisa masuk karena musim. Karena sama masyarakat sini tidak dikasih jalan untuk buat, cuma ada jalan di setapak. Alhamdulillah sudah 3 kali Isra Mi'raj termasuk yang gagal kemarin. Isra Mi'raj sama imtihan. Orang buat kuburan itu hukumnya sunnah. Tiap hari saya dapat pahala karena adanya kuburan saya itu. Soalnya manusia itu mesti mati. Semua makhluk itu hidup itu mesti mati. Termasuk saya pasti mati. Dan kaya belum tentu. Kalau mati pasti. Jadi saya sudah menyiapkan diri untuk di tanah kita ini. Tanah dikit ini, masjid ada, kuburan ada. Takutnya kita itu sampai mati numpang katanya orang-orang yang wakaf gitu. Manfaatkan kita tanah yang ada kita sendiri. Masjidnya ada, kuburan kita ada. Ya semoga kita sama-sama panjang umur, sehat gitu. Banyak rezeki yang halal, panjang umur sehat. Panjang umur gak sehat buat apa Pak? Jalan susah minta rawat orang buat apa? Mendingan saja. Masuk dalam sini Pak. Jadi hasil semua itu hasil pertapaan tempat ini. Masjid hasilnya tempat ini, madrasah, semua bangunan hasilnya tempat ini. Ya ini kamar mandi, WC, dapur, komplit di sini nih. Kamar saya cuma 2 kali 3 nggak salah, nggak sampai 3. Ini kamarnya ini. Ini kamar mandinya. Ya itu tempatnya belum semen. Ya, mohon maaf Pak Haji. Nggak apa-apa, masuk nggak apa-apa, masuk nggak apa-apa. Apa-apa masih. Makanya kadang-kadang makan nasi jagung ini masak nasi jagung tadi. Ini Masakan favorit. Nanti makan jagung, nasi jagung di sini. Gitu. Masak sendiri Pak. Iya, masak sendiri, saya sendiri. Masya Allah. Itu untuk pengabdian itu susah. Untuk pengabdian itu susah. Tapi Anda aja nggak mengeluh ya Pak Haji? Nggak pernah mengeluh saya. Nggak ke siapapun nggak pernah. Selalu cuma mensyukur. mengeluh sama yang mau kuasa gitu toh. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Kita berusaha gitu toh. Nah, kesukaan saya minum air kendi. Air kendi gini gitu. Kalau air kendi ini lebih enak dari kulkas. Aku ada kayu. Aku agak mau saya. Mungkin bisa disampaikan kenapa kok minum air kendi Pak Haji? Karena air kendi itu sudah ciri khas para wali-wali dulu kan senang minum air kendi. Air tanah Pak Haji. Air tanah gitu. Air tanah. Saya juga minum air sumur langsung. Enggak direbus, enggak pernah saya. Langsung. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل
Berapa lama proses pembuatannya, Pak? Juga sampai 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Langsung ditempati sama saya. Sampai 1 tahun. 6 bulan sudah berbentuk kubah. Cuma belum ditempati karena masih banyak bambu-bambu coran. Ya. Jadi sekitar 6 bulan masih belum ditempati ya. Ya, tapi sudah berbentuk gitu loh. Ya. Sekalian sama ini sekolah ini. Nah ini kan juga ada sutet, Bapak. Iya. Nah, mungkin apakah tidak ada kendala dengan keberadaan gedung bangunan ini dengan adanya lintasan sutet yang ada di sini, Bapak? Sebetulnya ada, tapi saya akan koordinasi sama kepala GI sini. Nah, PLTG itu Pak, PLTG Iya. sini. Saya sebelum bangun masjid kan tanya, Ya. enak di mana? Enak sini aja, karena ini strukturnya besar. Pak, untuk sekolahan, enak tingkat berapa? Lantai sampai 2 aja, karena dekat sutet katanya gitu. Saya sebelum membangun Dari ini, sisi kesehatan maksudnya. Ya. Dari sisi kesehatan. menurut kesehatan, Ya mengganggu sini kan. sebetulnya mengganggu yang namanya setrum. Ya. Tapi mulai dulu masyarakat sini baik-baik aja gitu. Tapi kalau terlalu dekat mungkin setrumnya tinggi gitu. Ya, artinya memang tidak ada masalah ya dengan Sementara keberadaan. nggak ada masalah gitu. Nama pondoknya Shodiqul Akbar. Arti dari itu ada istimewanya atau bagaimana? Sehingga Istimewanya itu Shodiq itu benar, Akbar itu besar. Dalam artian bisa benar-benar besar, bisa benar-benar mulia, bisa benar-benar agung. Siapa tahu dengan adanya pondok dan masjid ini yang bernama Shodiqul Akbar, seluruh masyarakat sini dan jemaah dan santri-santri bisa menjadi orang benar itu. Bukan jadi orang pintar. Yang kita utamakan ke masyarakat sini, jadilah orang benar. Bisung pintar kalau nggak benar buat apa Pak? Istilahnya itu kita menjadi kebenaran. Yang dicari orang kan benar itu. Orang pintar kadang-kadang ngelola orang kadang-kadang gitu. Kan gitu ya. Banyak orang pintar Pak, tapi orang benar susah. Banyak orang pondok sana pintar gitu, tapi kadang-kadang kelakuannya nggak benar gitu. Semoga dengan adanya Masjid Shodiqul Akbar dan Pondok Shodiqul Akbar tersentuh dengan artinya itu Pak. Benar-benar agung. Cak Madurina Raja Ongkuan. Tahir. Ya, saya kenal Haji San Haji ini udah lama, beberapa tahun yang lalu. Dia ini sejarahnya yang saya tahu ya, mantan angkatan TNI Angkatan Laut kalau nggak salah. Kemudian karena sedikit nakal gitu, akhirnya entah dia mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat, nggak ngerti. Tapi yang saya tahu dia adalah orang yang sangat gigih, orang yang awalnya di dunia kelam gitu, masa lalunya sekarang kemudian berbalik sekian 180 derajat, ngurusin masjid dan ingin mendirikan pesantren dengan lembaga pendidikan. Itu saya sangat mengapresiasi. Dia berjuang sendiri masuk ke Kili Timur kalau nggak salah ya. Dia kan awalnya rumahnya di Burnih sana dekat bebek bebek rumah makan bebek Kenanga atau apa gitu. Kemudian punya istri juga di Kamal, tinggal di Kamal kadang, dan nggak tahu mimpi apa dia tiba-tiba ngomong saya mau bangun masjid gitu kan. Tiba-tiba sudah berdiri megah, kayak saya diminta mampir terus. Akhirnya saya mampir, saya kaget, wah ini kok sudah berdiri sebegitu megahnya. Dan anehnya dia tidak pernah meminta bantuan kepada instansi pemerintah. Ini yang saya sangat-sangat mengagumi. Dan sekarang sudah berdiri, sudah selesai lah katakan, tinggal pengembangan lembaga pendidikannya. Dan insya Allah saya support nanti beliaunya ini mudah-mudahan bisa dikembangkan ke lembaga pendidikan. Saya akan bantu itu. Saya salut benar, dia benar-benar sendirian memperjuangkan, bahkan kehadirannya awalnya katanya sempat dicibir oleh masyarakat karena siapa ya juga yang mau sholat gitu kan, karena masyarakat di sana kayaknya belum begitu merespon gitu. Tapi sekarang alhamdulillah jemaahnya sudah banyak kayak gitu, mudah-mudahan lebih maju nantinya, pendidikannya bisa banyak yang
memasukkan anak-anak didik baru nantinya, kita support lah. Insya Allah kalau di level TK-nya dulu dikembangkan, baru nanti bisa ke level-level berikutnya. Bagus itu. Terima kasih banyak Ya. Pak Matur. Oke. Saya bangga sama abah saya, sama umi saya, walaupun sedikit berbeda. Sampai sekarang mungkin dilihat sendiri, maksudnya sukses sendiri gitu, dari tangan sendiri. Karena dulu beliau pernah bermasalah narkoba. Terakhir Mbak, mungkin harapan dengan Abi saat ini. Semoga selalu sehat, lebih baik lagi untuk kedepannya, banyak yang lebih diperbaiki dulu. Sholat di masjid yang dibangun oleh bandar narkoba yang sudah insaf.